Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis alin ala arsyihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah alin ala arsyihi, zat yang maha tinggi di atas arsy, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa perkataan penulis ini mencakup beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat istiwa di atas arsy, yang kedua adalah sifat tinggi Allah, Allah adalah zat yang maha tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah bersama makhluknya. Sifat ma'iyah ini adalah sifat yang harus kita pahami sesuai dengan makna hakikinya. Ya. Jadi makna hakiki dari sifat ma'iyah adalah Allah bersama makhluknya. Maka di sini kita lihat ketika kita memahami sebuah sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan seluruh lafaz dari ayat ataupun hadis, maka kita memahami bisa dari tiga sisi. Memahaminya dengan menggunakan makna mutabaqah, atau memahaminya dengan makna tadammun, dan memahaminya dengan makna talazum. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan makna mutabaqah adalah ketika kita memahami suatu lafaz itu sesuai dengan makna lafaz itu sendiri. Seperti misalkan kalau kita ambil contoh yang sederhana, lafaz rumah, kata rumah, maka ketika kita disebutkan kata rumah, maka langsung terbayang makna dari sebuah rumah, begitu ya. Langsung terbayang gambaran sebuah rumah, maka ini adalah makna mutabaqah, makna yang sesuai dengan lafaz itu sendiri. Kemudian makna kedua adalah makna tadammun, yaitu bagian dari benda yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut. Sehingga kalau misalkan disebutkan kata rumah, maka yang kita terbayang kemudian tentunya rumah ada pintunya, tentunya rumah ada gentengnya, tentunya rumah ada ruang keluarganya misalkan. Maka ini memahami lafaz dengan tadammun. Kemudian makna yang ketiga, memahami lafaz dengan talazum, dengan iltizam. Memahami lafaz dengan talazum atau iltizam maksudnya adalah ketika kita memahami konsekuensi dari benda yang dikandung dalam lafaz tersebut. Contohnya misalkan tadi kata rumah, maka ketika disebutkan sebuah lafaz atau kata rumah, kemudian kita terbayang, ini rumah pasti ada yang membangun, ada tukangnya, ada arsiteknya. Jadi arsitek atau tukang itu nggak masuk dalam makna kata rumah. Tetapi tidak mungkin sebuah rumah kecuali pasti ada yang membangunnya, ada yang merancangnya, begitu ya. Jadi ini adalah konsekuensi dari benda yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut. Jadi ada tiga pemahaman ketika kita membaca sebuah lafaz, ada makna mutabaqah, ada makna tadammun, dan ada makna talazum atau iltizam. Maka sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat, misalkan la tahzan innallaha ma'ana, sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Sifat bersamanya Allah di sini
Maka ini harus kita pahami ya sesuai dengan makna hakikinya, yakni ma'iyah, bersama, gitu ya. Akan tetapi kemudian para ulama kemudian menjelaskan bahwa konsekuensi dari Allah bersama makhluknya adalah Allah dekat dengan makhluknya tersebut, dekat dengan ilmunya. Jadi dekat dengan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ya, di surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami lebih dekat ya kepadanya dari urat lehernya. Maka di sini kita lihat para ulama ketika menjelaskan ayat ini, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ya, kami lebih dekat kepada seorang hamba, kepada hamba tersebut daripada urat lehernya. Maka yang dimaksud dekat di sini adalah qurbul ilmi wal qudrah. Dekat karena ilmu dan dekat dengan ilmu, yakni Allah dekat dengan hambanya dengan ilmu Allah dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan yang disebutkan di tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi rahimahullah beliau menjelaskan yang dimaksud al-qurb di sini adalah qurbul ilmi wal qudrah. Dekat dengan ilmunya, ini Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui hambanya, maha mengetahui apa yang dipikirkan atau disembunyikan oleh ya setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-gerik hambanya. Dan para ulama menjelaskan, Al-Qurtubi rahimahullah beliau menjelaskan yang dimaksud dekat di ayat tadi bukan qurbul masafah, bukan dekat karena jarak. Yani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Akan tetapi yang dimaksud dekat di sini adalah dekat karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, dekat karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki, maka Allah Maha mampu untuk ya memberikan nikmat kepada hamba tersebut, atau memberikan ujian kepada hamba tersebut dan seterusnya, atau menolong hamba tersebut dan seterusnya, atau memberikan bala kepada hambanya. Auzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat ya, ini sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami sesuai dengan makna hakikinya, yakni Allah bersama dengan kita, itu makna hakikinya. Kemudian makna talazumnya, makna iltizamnya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika Allah bersama kita, Allah mengetahui. Ketika kita memahami dengan talazum atau iltizam, kita memahaminya dengan sifat Allah yang lain, yaitu ilmu Allah. Kemudian kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah mengapa di sini ya penulis itu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau mengucapkan di kalimat ini, wa huwa damin bi ilmihi min khalqi. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya dengan ilmunya, yakni dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ya tidak kemudian kita pahami dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di sini Allah memiliki sifat dunu, ya, sifat dunu dekat, ya, tidak demikian ya. Akan tapi yang dimaksud di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau hendak menjelaskan bahwa yakni menjelaskan sifat ma'iyah Allah bersama kita. Kemudian penulis berkata, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya merealisasikan setiap apa yang telah Allah tetapkan di sebelumnya terhadap para hambanya. Ini berbicara tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbicara tentang qada dan qadar. Maka terkait qada dan qadar terdapat beberapa kaidah yang harus kita pahami supaya kita bisa memahami iman kepada qada dan qadar dengan pemahaman yang sahih biiznillah taala. Kaidah yang pertama ya adalah bahwa rukun
salah satu rukun dari iman kepada qada dan qadar. Nanti akan ada 4 aspek atau 4 rukun. Kita sebutkan yang pertama terlebih dahulu. Aspek yang pertama atau rukun yang pertama ketika kita mau mengimani al-qada wal qadar. Atau sebelum ke sana ya, mungkin kita sebutkan terlebih dahulu. Kita ingatkan bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah salah satu rukun iman, ya. Untuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman, disebutkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar disebutkan secara khusus, walaupun kita katakan sebenarnya iman kepada qada dan qadar itu sudah tercakup. Di mana? Misalkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tentang mengimani qada dan qadar itu sudah disebutkan di Al-Qur'anul Karim? Ya. Bukankah telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis-hadis beliau? Ya, maka sebenarnya kalaupun tidak disebutkan itu sudah tercakup. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkannya secara khusus, ini menunjukkan adanya keutamaan di situ. Adanya suatu hal yang penting sekali di situ untuk kita imani tentang qada dan qadar. Maka aspek pertama yang harus kita imani tentang qada dan qadar itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang pertama yang harus kita ilmui supaya kita memiliki iman yang benar tentang qada dan qadar. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah adalah Al-Alim, dan yang Maha mengetahui, memiliki sifat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu, innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, melapangkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya, dan Allah juga Subhanahu wa taala membatasi rezeki tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala atas hikmahnya bisa jadi melapangkan rezeki kepada seseorang dan menyempitkan rezeki kepada seseorang yang lain, dan tentunya ini atas hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Dan sebagaimana juga misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya kalau engkau itu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka di sini kita lihat aspek pertama dari iman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Dan di sini kita lihat ketika kita merenungkan setiap kesalahan-kesalahan dalam masalah iman kepada qada dan qadar, maka salah satu faktor utamanya adalah karena terlupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti misalkan sebagian orang yang menafikan qadar. Orang-orang yang menafikan qadariyah. Maka mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu tersebut terjadi. Tidak mengetahui, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh makhluknya sampai makhluk tersebut mengerjakan perbuatan tersebut.
Maka pemahaman ini muncul ya, anil amr unuf, bahwa perkara itu tidak ditetapkan sebelumnya. Tidak ada ketetapan sebelumnya. Perkara ini muncul pertama kali di era kapan? Di era sahabat. Ya, seperti misalkan disebutkan di salah satu hadis bahwa ya ada dua orang itu safar dari negeri Irak sana, sekitar sana begitu ya, menuju ke Madinah untuk bertemu ya sahabat Nabi Muhammad SAW, ingin bertanya bagaimana akidah yang benar tentang masalah qadar ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadar sebelumnya atau tidak? Itu disebutkan di hadis. Ya, seperti misalkan di yakni Bukhari dan Muslim. Maka dua orang tersebut kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, dan itu ya berarti menunjukkan bahwa kesalahan tentang qada dan qadar, iman tentang qada dan qadar itu sudah terjadi sejak yakni zaman dahulu, sejak zaman sahabat. Apa perbedaan antara qada dan qadar sebelum kita lanjutkan? Perbedaan antara qada dan qadar, dua lafaz ini termasuk dalam lafaz, dua lafaz yang idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jika dua lafaz tersebut disebutkan secara sendirian, maka maknanya sama. Jadi kalau misalkan di sebuah kalimat atau di sebuah ayat atau di sebuah hadis disebutkan hanya salah satu dari dua kata tersebut, qada atau qadar, maka maknanya sama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan disebutkan secara bersamaan qada dan qadar, maka makna dari qadar adalah ketetapan yang Allah tetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Azali ini lawan dari abadi. Kalau abadi itu tidak ada akhirnya, kalau azali tidak ada awalnya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan ya bi khamsina alf sana, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu adalah qadar. Nah, kemudian ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perbuatan akan terjadi. Ketika perbuatan tersebut terjadi, misalkan fakta bahwa kita sekarang dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syar'i ya, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini tentunya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah tetapkan ya sejak zaman azali, 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Itu qadar. Nah, kemudian ketika kita benar-benar melakukan perbuatan ini, masya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ini, maka itu qada. Allah menetapkan yakni qada, yakni yaqdi, yakni mengizinkan hambanya untuk mewujudkan ya yakni perbuatan tersebut. Karena semuanya harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbedaan antara makna qada dan qadar. Kita kembali lagi ke aspek pertama dari iman kepada qada dan qadar, yaitu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui ya gerak-gerik para hambanya, dan maha mengetahui apa yang akan terjadi hingga ya hingga hari kiamat, hingga zaman abadi, hingga ya periode waktu yang tidak ada akhirnya. Itulah mengapa ya tidak boleh kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu perbuatan akan terjadi kecuali sampai perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang hamba. Ini adalah pemahaman yang salah. Baik, kemudian aspek yang kedua adalah al-kitabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketetapan Allah tersebut, menuliskan qadar Allah di Allahul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua ada di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat ya, inna dzalika fi kitab. Semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya berada di Allahul Mahfuz.
Sebagaimana misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis ya maqadirul khalaiq, menulis ketetapan-ketetapan bagi para hambanya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi semuanya sudah dituliskan. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang dari lahirnya hingga meninggalnya semuanya telah dituliskan. Termasuk ya dia akan kemana, ke surga atau ke neraka, itu semua telah dituliskan. Maka di sini kita lihat sebagian orang ketika kita jelaskan tentang yakni iman kepada qada dan qadar, ketika kita jelaskan bahwa segala sesuatu dituliskan di Lauhul Mahfuz, mereka merasa bahwa berarti kita tidak perlu yakni beramal, semuanya sudah dituliskan. Ya. Kalau misalkan ada orang bermaksiat, maka maksiatnya kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan bisa menghindari itu, sudah ditulis. Muncul kemudian pemahaman yang salah gitu ya, yaitu pemahaman Jabariyah. Itu pemahaman bahwa setiap orang itu dipaksa atau terpaksa untuk melakukan sesuai dengan apa yang telah dituliskan di Allahul Mahfuz. Ini adalah pemahaman yang salah juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi di ekstrem kanan ada Qadariyah, di ekstrem kiri ada Jabariyah, pemahaman Qadariyah dan pemahaman Jabariyah. Maka pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau menjelaskan, yahsabu katsirun minan nasi anna ma'na al-qada'i wal qadar ijbarullah subhanahu wa ta'ala al-'abda wa qahruhu 'ala ma qaddarahu wa qada'a. Banyak orang berpikir bahwa makna dari qada dan qadar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa ya para hambanya untuk melaksanakan, untuk melakukan apa-apa yang telah dituliskan di Allahul Mahfuz. Wa laisa al-amru kama yatawahhamuna, akan tapi perkaranya tidak seperti yang mereka pikirkan, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Wa inna ma'nahu al-ikhbaru an taqaddumi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala bima yakunu min iktisabil 'abdi wa suduriha an taqdirin minhu wa khalqin la khairiha wa syarriha. Akan tapi makna yang benar, pemahaman yang benar adalah apa-apa yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu adalah al-ikhbar, bukan al-ijbar. Al-ikhbar, Allah mengabarkan apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang akan diperbuat dan dipilih oleh hambanya hingga hari kiamat. Karena Allah Maha mengetahui, maka Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi setiap yang dituliskan di Lauhul Mahfuz bukan al-ijbar minallah, bukan paksaan dari Allah untuk makhluknya melakukan hal tersebut. Akan tapi itu adalah al-ikhbar, mengabarkan bahwa nanti ya hambanya tersebut, orang tersebut akan memilih untuk melakukan hal tersebut. Sampai di sini paham perbedaannya? Perbedaan yang besar, bukan al-ijbar tapi al-ikhbar. Al-ikhbaru an taqaddumi ilmillahi subhanahu wa ta'ala, ya, mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah telah mendahului, ilmu Allah telah mengetahui hal tersebut, ya, bima yakunu min iktisabil 'abdi, Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Wa suduriha an taqdirin minhu, dan Allah mengetahui ya perbuatan tersebut. Itulah mengapa itu semua ya dituliskan di Lauhul Mahfuz. Wa khalqin laha khairiha wa syarriha, dan semua perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan setiap perbuatan makhluk, dan di saat yang sama Allah memberikan pilihan kepada makhluk untuk melakukan ini atau itu, begitu ya. Jadi amalan seseorang itu bukan ciptaannya seseorang tersebut. Ini pemahaman yang menyimpang juga ya. Akan tapi semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah menciptakan perbuatan-perbuatan, diberikan pilihan kepada makhluknya, antum mau pilih mana? Amalan yang soleh atau amalan yang
toleh, amalan yang fasid atau fasid, ya, amalan yang taat atau amalan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan. Ya, setiap makhluknya tidak yakni dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita katakan demikian? Karena kalau dipaksa itu berarti Allah zalim. Betul tidak? Yakni ketika kita meyakini bahwa catatan yang ada di Lauhul Mahfuz tersebut itu adalah dalam rangka al-ijbar, memaksa makhluknya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang disebutkan di Lauhul Mahfuz tersebut, sesuai dengan apa yang dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut, maka itu berarti ketika seseorang misalkan ya melakukan perbuatan kemaksiatan atau bahkan kekufuran atau bahkan kesyirikan, dan itu kan pasti tertulis, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apakah kemudian itu berarti Allah Subhanahu wa taala memaksa orang tersebut untuk melakukan perbuatan tersebut? Kemudian setelah itu nanti di akhirat orang tersebut dimasukkan neraka, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang lain dimasukkan ke surga. Ya. Maka tentunya Allah tidak zalim kepada para hambanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pilihan kepada setiap orang. Kita memiliki pilihan, dan para ulama menjelaskan, ya, ketika seseorang itu melakukan sesuatu, maka itu berarti ada dua hal yang telah terkumpul pada dirinya. Yang pertama, dia memiliki kehendak, dia ingin melakukan hal tersebut. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Betul tidak? Orang kalau melakukan sesuatu pasti ada keinginan, kemudian kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi keinginan seseorang, kehendak seseorang itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang berkehendak tapi tidak jadi atau tidak berhasil mewujudkan kehendaknya? Betul tidak? Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki itu akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Maka itu akan membuat kita sampai pada pembahasan rukun yang ketiga, yaitu al-masyiah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkehendak. yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Berbeda dengan kehendak makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, makhluk juga memiliki kehendak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali ya setelah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Rabbul alamin berkehendak. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menisbatkan kehendak pada makhluk. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Jadi makhluk punya kehendak juga. Kalau pakai bahasa orang-orang di misalkan ya di bahasa selain bahasa yang digunakan oleh para ulama di ilmu syar'i, ini pembahasan ini juga dibahas oleh orang-orang di akademisi misalkan begitu ya, atau filsuf dengan istilah free will. Free will. Ya, untuk tahu free will ya, bahasa Inggris. Bukan kiwil. Bukan ya. Hafizahullah ta'ala. Itu orang, masyaallah. Antum kenal. Maka jadi di sini kita lihat setiap makhluk diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pilihan tersebut dia tidak akan bisa mewujudkannya kecuali setelah Allah menghendaki hal tersebut itu diwujudkan. Maka di sini kita lihat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kehendak pada makhluk, itu berarti makhluk memiliki kehendak, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti daun yang diterbangkan oleh angin, kemanapun angin menghembuskannya maka daun tersebut mengikuti saja, begitu ya. Maka ini adalah pemahaman ya ahli sunnah wal jamaah, pertengahan di antara qadariyah dan jabariyah. Kita tidak boleh meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksa para hambanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis di Allahul Mahfuz. Kenapa demikian? Yang pertama, karena yang tertulis di Allahul Mahfuz itu adalah min babil ikhbar, bukan min babil ijbar. Min babil ikhbar, Allah mengabarkan apa yang Allah ketahui. Ya, ilmu Allah sudah mengetahui apa yang akan dipilih oleh hambanya tersebut. Ya, nanti ketika hambanya tersebut dihadapkan pada situasi itu.
Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh meyakini bahwa setiap makhluk itu dipaksa atau terpaksa untuk melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di Allahul Mahfuz. Ya, jawaban yang kedua adalah karena ini akan mengkonsekuensikan itu Allah itu zalim. Ya, sebagian orang diarahkan, dipaksa ke surga, sebagian orang dipaksa ke neraka. Itu berarti kan zalim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di sebuah hadits qudsi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'alhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan oleh karena itu aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling berbuat zalim satu sama lain. Maka sifat zalim itu adalah salah satu sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat di sini setiap kehendak Allah itu pasti terjadi. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya apa yang Allah kehendaki dan ya memilih. Di sini kita lihat kehendak Allah itu pasti terjadi ya, wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah melakukan setiap apa yang Allah kehendaki. Sekali lagi sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluk. Allah memiliki kehendak, makhluknya memiliki kehendak, tapi sifat Allah itu sempurna, berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk memiliki kehendak, mahasiswa pengen nilai tinggi, akan tapi apa daya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Itu hiburan di zaman ujian ya. Nah, qadarullah wa syafa'al. Ya, nah. Langsung jadi jabariyah ketika dapat nilai jelek langsung jabariyah semua. Ya ini. Baik. Kemudian rukun yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ini rukun yang keempat supaya kita bisa memahami iman kepada qada dan qadar dengan pemahaman yang benar. Sebelum kita lanjut, tadi telah kita sebutkan, kita rangkum tadi, kita nggak boleh memahami bahwa setiap makhluk dipaksa untuk melakukan yang tertulis di Lauhul Mahfuz karena dua jawaban tadi ya minimal. Banyak sekali yakni bantahan terhadap pemahaman ini, akan tapi kita sebutkan cuma dua. Yang pertama tadi apa? Karena yang tertulis di Allahul Mahfuz itu min babil ikhbar wa laysa min babil ijbar. Yang tertulis di Allahul Mahfuz itu adalah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi, bukan memaksa makhluknya untuk melakukan yang dituliskan di situ, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena itu akan berkonsekuensi Allah itu zalim kepada para hambanya. Kemudian mengapa kita tidak boleh meyakini bahwa Allah tidak menetapkan qadar, pemahaman yang seberangnya, yang sebaliknya, Allah tidak menetapkan qadar sama sekali, qadariyah? Jawabannya adalah telah kita sebutkan tadi, karena ini berarti menafikan bahwa Allah Maha mengetahui. Baik, menafikan bahwa Allah Maha mengetahui. Kalau Allah tidak menetapkan qadar, yakni Allah tidak tahu suatu perbuatan akan terjadi kecuali setelah perbuatan tersebut telah terjadi. Berarti Allah tidak Maha mengetahui. Betul tidak? Dan antum perhatikan di setiap pemahaman yang ada ini, qadariyah ataupun jabariyah, obatnya sama-sama kita harus memahami sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Al-Imam Al-Mujaddi rahimahullah ketika beliau menyebutkan sifat ilmu, beliau langsung bahas masalah qada dan qadar. Beliau berkata, "Amin ala arsyihi wa huwa zalim bi ilmihi min khalqihi." Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi di atas arsy, dan Allah dekat dengan ilmu Allah, dekat kepada para hambanya. Ahata ilmuhu bil umur, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan Allah Subhanahu wa taala ya mewujudkan apa-apa yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Pasti yang yang telah ditetapkan itu pasti akan terwujud. Mengapa? Karena itu bentuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kandungan dari sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang tertulis dahulu di Lauhul Mahfuz itu pasti terjadi? Ya karena Allah Maha mengetahui. Itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala tertulis di situ. Bukan berdasarkan Allah memaksa untuk sesuai dengan skenario yang
tertulis di sana, begitu ya. Kan tapi Allah yang benar adalah pemahaman yang benar sebagaimana disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah tadi, ini adalah min babil ikhbar laisa min babil ijbar. Sekarang antum paham mengapa penulis setelah menyebutkan tentang sifat ilmu Allah tiba-tiba langsung masuk dalam pembahasan al-qada wal qadar. Baik. Oleh karena itu, kalau kita renungkan, maka pembahasan tentang al-qada dan qadar itu sebenarnya cabang dari pembahasan tentang ketauhidan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cabang dari ketauhidan kita, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan dua aspek, dua contoh. Sekarang contoh yang pertama, contoh yang kedua nanti mungkin ba'da jamaah isya ya. Yaitu contoh yang pertama ini tadi, karena ketika kita ingin mengimani qada dan qadar dengan benar, kita harus mengimani terlebih dahulu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi supaya kita terhindar dari pemahaman yang salah tadi, qadariyah atau jabariyah, kita harus memiliki pemahaman yang benar terlebih dahulu tentang sifat ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, ya, ini merupakan cerminan bahwa memahami nama dan sifat Allah dengan benar itu adalah obat yang paling mujarab supaya kita memiliki akidah yang lurus. Seluruh bab akidah kembali kepada apakah kita telah mengenal Allah dengan pemahaman yang benar. Coba kita perhatikan seluruh adyan sabiqah, semua agama-agama yang telah berlalu, penyimpangan mereka yang utama dan pertama di dalam bab apa? Di dalam bab nama dan sifat Allah. Nasara meyakini Allah Subhanahu wa taala talibu manat. Nasara meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan beranakkan. Yahud meyakini bahwa tangan Allah terbelenggu. Ya. Dan semua Majus dan adyan-adyan yang lain, din-din yang lain, agama-agama yang lain, semuanya itu pemahaman yang salah tersebut menyimpang. Awalnya kenapa? Karena dari pemahaman tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang salah duluan. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ingin selamat di atas kebenaran, maka kita harus memahami nama dan sifat Allah dengan benar. Jangan kemudian kita terpengaruh misalkan perkataan sebagian orang, kenapa sih antum itu bahasnya takyif, tahrif, taktil, ya, apalagi tamthil, anda mau nyebut tamyiz begitu. Tamthil ya. itu bahasan pertemuan sebelumnya ya, pekan lalu. Bahas tentang nama dan sifat Allah dan seterusnya. Ini umat ini kelaparan. Antum masih bahas itu. Teoritis banget sih gitu ya. Sebagian orang berargumen demikian. Kita katakan, kita tidak hanya membahas itu, kita membahas juga, kita memikirkan juga. Ya, kaum muslimin memikirkan juga bagaimana membantu mereka dan seterusnya. Akan tapi pembahasan ini sangat penting, tidak boleh antum remehkan. Mengapa? Seluruh bab akidah, seluruh, yakni ketika kita belajar fikih misalkan, ketika kita belajar keseluruhan fikih itu kita sedang mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala al-hakim. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala berada di setiap yakni setiap hukum yang Allah tetapkan di ilmu fikih tersebut. Kita juga sedang mempelajari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha menguasai alam semesta ini, yang memiliki hukum. La hukma illa lillah. Betul tidak? Dan ketika kita mempelajari fikih, itu yang harus kita munculkan. Kita sedang memahami salah satu salah satu buah dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dalam setiap ketetapannya, dalam setiap syariatnya.
Maka itu yang insya Allah akan kita bahas. Sementara ini kita akan lanjutkan setelah jamaah Isya biidznillah taala, lanjutan dari pembahasan tentang kaidah-kaidah tentang iman kepada qada dan qadar ini biidznillah taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab syarah sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di mana kita sebelumnya telah membahas tiga aspek beriman kepada qada dan qadar. Sekarang kita lanjutkan aspek yang keempat, yaitu al-khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Maka di sini para ulama menyebutkan aspek ini, aspek bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, karena sebagian orang, terutama orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu menetapkan qadar, yakni qadariyah, mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka meyakini bahwa Allah tidak tahu perbuatan seseorang sampai perbuatan tersebut dilakukan. Maka kemudian mereka juga mengatakan bahwa setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi menisbatkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Perbuatan makhluk adalah ciptaan makhluk tersebut, padahal itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita bacakan, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah berikan pilihan kepada makhluk tersebut untuk kita mau melakukan perbuatan yang soleh atau perbuatan yang fasik. Begitu ya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita diberikan pilihan, kita mau melakukan yang mana. Maka inilah empat aspek, ya, ketika kita ingin memiliki keimanan yang sahih tentang qada dan qadar. Kita lanjutkan perkataan penulis kemudian membawakan ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang khianat, yakni pergerakan mata yang tidak dilihat oleh orang, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada, yakni apa yang diucapkan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu tersebut. Fal khalqu aminuna bisabiqi ilmi. Maka makhluk itu mengamalkan apa-apa yang telah ilmu Allah itu ketahui sebelumnya. Ini yang telah kita bicarakan tadi, ya. Wa nafiduna lima khalaqahu lahu min khairin wa syarrin. Dan makhluk itu melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan mereka, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Makhluk itu tidak bisa, ya, yakni memiliki kemanfaatan sama sekali dari ketaatan mereka. Maksudnya itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan ketaatan ataupun kemaksiatan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pahala itu Allah, yang memberikan yakni hukuman dan dosa itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kita lihat, ya, sebelum kita lanjut, tadi kita lanjutkan contoh bahwa pembahasan tentang qada dan qadar itu ada kaitannya erat sekali dengan pembahasan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah sebutkan satu contoh, yaitu apa? Hubungan antara qada dan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami sifat ilmu Allah dengan benar, dengan pemahaman yang sahih. Baru pada saat itulah kita memahami permasalahan qada dan qadar. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bahwa ada kaitan yang sangat erat antara qadar Allah, qada dan qadar Allah dengan qudratullah, kemampuan dan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, al-qadaru qudratullah. Qadar itu adalah kekuatan dan kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
faman kadzdzaba bil qadar faqad jahada qudratallahi azza wa jalla. Barang siapa yang mendustakan qadar, maka dia telah mengingkari kekuatan dan kemampuan dan kekuasaan Allah, qudratullah subhanahu wa ta'ala. Mengapa Al-Imam Ahmad mengkaitkan antara qadar Allah dengan qudrat? Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk, yakni kita lihat tadi misalkan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Setiap kehendak Allah pasti akan terjadi, begitu ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa akan ada di antara makhluknya yang akan taat kepada Allah, akan ada di antara makhluknya yang akan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan adanya surga dan neraka sebagai balasan atas ya dua hal tersebut. Surga untuk kebaikan, balasan kebaikan, dan neraka untuk balasan keburukan. Maka semua ini adalah yakni ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah maha mampu untuk yakni melakukan itu semua. Adanya balasan, adanya hukuman, adanya yakni kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang yang yakni memilih jalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada orang-orang yang memilih jalan keburukan. Itu semua adalah cerminan dari qudratullahi azza wa jalla. Maka dari sini kita simpulkan bahwa qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sebutkan dari dua contoh tadi, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita simpulkan hubungannya dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah mengapa para ulama mengatakan keridhaan kita terhadap ketetapan Allah itu adalah cerminan dari keridhaan kita terhadap rububiyah Allah. Ya, karena ketauhidan, kalau kita ingat lagi, ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu secara umum sebenarnya terbagi menjadi dua, rububiyah dan uluhiyah. Asma wa sifat itu sebenarnya bagian dari rububiyah, tetapi disendirikan oleh para ulama mengingat banyaknya pembahasan tentang asma wa sifat perlu dikhususkan. Akan tapi itu semuanya kembali kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini kita lihat keridhaan kita terhadap qada dan qadar Allah, ketetapan Allah itu adalah cerminan dari keridhaan kita terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kekuasaan di alam ini, yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta, yang memiliki hikmah di balik semua ya perbuatannya, maka kita akan mudah ketika kita sudah ridha dengan hal-hal tersebut, kita akan mudah untuk ridha terhadap setiap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalkan ya diberikan yakni ketika kita melakukan mengetahui bahwa ya ada sesuatu yang terjadi pada kita tidak kita sukai, misalkan kita terkena musibah atau misalkan sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita mengingat kembali bahwa ini semua atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua atas ya yakni kalau bisa disebutkan dengan istilah tersebut, banyak orang menyebutkan ada rahasia besar, gitu ya, hikmah, rahasia besar di balik itu yang bisa jadi kita tidak menyadarinya sekarang, akan tapi baru kita sadari nanti. Maka dari pembahasan tadi ya, para ulama seperti misalkan Al-Imam Al-Ghazali dan banyak para ulama yang lain mengkaitkan qadar Allah dengan ilmu Allah. Al-Imam Ahmad mengkaitkan qadar Allah dengan qudratullah. Maka kita bisa tarik ya benang merah dari ini semua. Qadar Allah, qadar dan qadar Allah itu berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ridha bahwa Allah adalah Rabb kita, ketika kita ridha bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, memiliki hikmah di setiap perbuatannya, setiap apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Apakah kita langsung memahami kebaikan tersebut atau kita belum paham, kita baru paham nanti misalkan ya, tetapi ketika kita sudah ridho atas itu semua, maka kita akan lebih mudah untuk ridho terhadap setiap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ketika kita menyadari hal ini ya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seluruh bab tazkiyatun nufus kembalinya kepada bagaimana kita memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya.
Tadi kita telah sebutkan seluruh pembahasan akidah kembalinya adalah kepada pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana kita memahami nama dan sifat Allah, itu seluruh pembahasan bab akidah itu semuanya bermuat atau hulunya itu kembali ke sana semua, begitu ya. Seluruh permasalahan fikih itu kembali kepada nama dan sifat Allah, ya. Seperti misalkan sifat Allah nama Allah Al-Hakim, memiliki sifat hikmah. Allah adalah memiliki sifat hikmah. Bila setiap ketetapan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan, yang kita belajar di ilmu fikih, itu sebenarnya cerminan dari sifat Allah, yaitu sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bab fikih kembalinya ya kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita katakan seluruh pembahasan tentang tazkiyatun nufus, ya, itu semuanya kembali kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mengapa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, walaupun bisa jadi dicibir oleh sebagian orang, gitu ya, tidak relevan terhadap perkembangan zaman, bahasanya betul-betul dari dulu dan seterusnya. Kita katakan ini berarti tidak memahami, ya, yakni keutamaan bab ini. Bab ini adalah inti dari seluruh, ya, pembahasan-pembahasan ilmu syar'i. Semuanya bermuara kepada bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seluruh, yakni ketika kita misalkan ditimpa sebuah musibah, naudzubillah kita, kemudian kita mendapati diri kita, hati kita itu seolah protes atau bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini, begitu ya. Kita harus introspeksi, ya, kita harus belajar tauhid, ya. Itu berarti tanda bahwa kita harus belajar tauhid lagi, murojaah bab tauhid lagi, murojaah bab akidah lagi, terutama tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah, maka itu akan memudahkan kita untuk, yakni, ridho terhadap rububiyah Allah dan ridho terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, qada dan qadar semuanya kembali kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini kita lihat, tadi sempat kita bahas, yaitu bahwa tidak boleh kita berdalil atau berhujjah dengan, ya, qadar. Tadi sempat kita bahas, ya, tidak boleh kita berhujjah dengan atau berdalil dengan qadar. Kita melakukan kemaksiatan ini, ya, karena telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, gitu ya. Kita melakukan kemaksiatan ini, ya, buktinya Allah menetapkan itu terjadi, gitu ya. Berarti Allah menghendaki, mengizinkan itu terjadi. Perbuatan maksiat ini yang baru saja kita lakukan, misalkan begitu ya, seseorang berkata, perbuatan maksiat yang baru saja saya lakukan, itu terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti Allah kehendaki atau tidak? Allah kehendaki untuk terjadi. Berarti Allah izinkan untuk terjadi atau tidak? Allah izinkan untuk terjadi. Itu sudah terjadi. Pasti Allah telah izinkan. Berarti saya nggak salah. Begitu ya. Ini namanya berdalil dengan qadar, berhujjah dengan qadar. Obat untuk terlepas dari pemahaman yang salah ini adalah kita harus mengetahui kehendak Allah itu ada dua, ya, yakni kauniyah dan syar'iyah. Maka iradah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Dan tadi kita sebutkan aspek yang ketiga mengimani qada dan qadar itu adalah masyiah. Apa hubungan masyiah dengan iradah? Masyiah itu adalah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun iradah itu sendiri ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak yang Allah, kehendak yang kehendak Allah Subhanahu wa taala yang itu pasti terjadi. Walaupun bisa jadi Allah tidak mencintai itu terjadi. Seperti misalkan, ya, dan ini berkaitan, misalkan ini berkaitan dengan, yakni perbuatan-perbuatan
atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Ya, adanya pandemi yang mengangkat nyawa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita, itu terjadi atau tidak? Sudah terjadi. Ya, semoga selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat pandemi tersebut. Akan tapi itu sudah terjadi sejak tahun 2020 yang sebagaimana kita tahu semua. Berarti pertanyaannya, apakah Allah kehendaki? Ya, nah, Allah menghendaki tersebut untuk terjadi. Apakah Allah mengizinkan? Nah, Allah mengizinkan hal tersebut untuk terjadi. Apakah Allah mencintai hal tersebut untuk terjadi? Cintai atau tidak? Yang kemudian merenggut banyak nyawa kaum muslimin, tentunya itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah tetapkan itu untuk terjadi karena hikmah. Diciptakannya iblis, diciptakannya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Itu terjadi atau tidak? Sudah terjadi. Allah kehendaki untuk terjadi atau tidak? Allah kehendaki. Allah izinkan itu untuk terjadi, terjadi atau tidak? Allah izinkan itu untuk terjadi. Kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, itu kan semuanya wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak mencintai hal tersebut. Ini iradah kauniyah. Tidak boleh berhujjah dengan iradah kauniyah. Jenis kedua dari iradah Allah Subhanahu wa taala adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu untuk terjadi dan itu Allah cintai, walaupun itu bisa jadi tidak terjadi. Allah kehendaki itu, yakni Allah cintai itu untuk dilakukan oleh hamba-Nya, akan tapi bisa jadi Allah tidak menghendaki itu untuk terjadi. Contohnya adalah ya, semua yang diperintahkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, haji dan umrah jika mampu dan seterusnya. Ini adalah iradah syar'iyyah. Ini adalah kehendak syar'iyyah Allah. Bisa terjadi atau tidak? Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Terkadang seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini berarti dia telah yakni sesuai dengan iradah syar'iyyah Allah. Akan tetapi orang lain bisa jadi tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Ini berarti dia tidak sesuai dengan iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, misalkan sholat, seseorang itu melaksanakan amalan ibadah sholat dan dia diberikan taufik oleh Allah untuk benar-benar mengerjakan sholat tersebut. Seperti kita barusan alhamdulillah baru telah melaksanakan ibadah sholat isya, alhamdulillah, ya. Maka itu berarti kita telah sesuai dengan iradah syar'iyyah Allah dan karena itu telah terjadi, itu berarti ini juga sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Menggabungkan antara iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang tidak mau sholat dan dia diizinkan oleh Allah untuk tidak sholat, dia benar-benar tidak sholat, begitu ya. Berarti dia cuma sesuai dengan iradah kauniyah, tetapi tidak sesuai dengan iradah syar'iyyah. Sekarang pertanyaannya, adakah contoh yang sesuai dengan iradah syar'iyyah tapi tidak sesuai dengan iradah kauniyah Allah? Kalau tadi contohnya yang sesuai dengan iradah syar'iyyah dan kauniyah, sudah orang yang mengerjakan sholat dan sudah selesai sholat sesuai dengan iradah syar'iyyah dan kauniyah. Baik. Orang yang tidak sholat dan dia beneran tidak sholat, atau orang yang melakukan keharaman, misalkan ghibah, dan dia beneran ghibah. Ini contoh orang yang tidak sesuai iradah syar'iyyah tapi sesuai iradah kauniyah. Sekarang kalau kita adakah contoh yang sesuai iradah syar'iyyah Allah tapi tidak sesuai dengan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala? Ini contohnya. Adakah yang tidak sesuai dengan iradah kauniyah Allah? Atau yang keempat, adakah yang tidak sesuai dengan dua-duanya, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah? Tidak akan ada yang bisa menyelisih iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. yakni tidak ada yang bisa menyelisih iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kita tidak boleh berdalil dengan qadar. Dan ini yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika kita merenungkan salah satu hadis yang disebutkan di Arba'in Nawawiyah.
Hadis yang keempat, ada yang hafal. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi malak fa yanfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah. Bikatbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyin aw sa'id. Semuanya hafal? Insyaallah tuntas ya. Masih itu karena Arba'in Nawawiyah hadis keempat ya, bukan hadis ke-14 atau ke-24 atau ke-34. Baik ya. Karena masih hadis keempat, di bawah 10 itu mah hafal semua. Di bawah atau di atas 10 sudah mulai tukar-tukar ya. Mana yang hadis 12, 13, 14. Begitu ya. Baik. Maka di situ disebutkan di hadis tersebut bahwa malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan ketika janin tersebut telah berusia berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Maka malaikat diutus untuk menuliskan 4 hal. Bikat rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini kita lihat, kalau kita melihat yang ketiga, amalan, gitu ya. Jadi amalan itu dituliskan oleh malaikat sebagaimana rizki dan ajal juga dituliskan. Kalau kita mau berdalil dengan qadar, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah amalan, sebagian orang berpikir, kalau saya telah ditulis oleh Allah masuk surga, sebagian orang berpikir demikian. Kalau saya ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz bakal masuk surga, maka walaupun saya melakukan kemaksiatan, saya nanti pasti akan masuk surga. Betul tidak? Kalau saya ditakdirkan untuk masuk neraka, ditulis di Lauhul Mahfuz masuk neraka, maka walaupun saya mengerjakan amalan soleh sebanyak apapun pasti masuk neraka. Kesimpulannya apa? Gak perlu melakukan amalan soleh. Dua-duanya kemungkinan ya membuat kita menyimpulkan tidak perlu mengerjakan amalan soleh. Kalau kita dituliskan akan masuk surga, walaupun tidak mengerjakan amalan soleh, pasti akan masuk surga. Kalau kita dituliskan di Lauhul Mahfuz bakal masuk neraka, walaupun kita mengerjakan amalan soleh sebanyak apapun, nanti juga akan masuk neraka. Kesimpulannya apa? Tidak perlu mengerjakan amalan soleh. Sebagian orang berdalil dengan perkataan seperti ini. Kita katakan, kalau antum berdalil dengan perkataan seperti itu dalam masalah amalan, ini poin ketiga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis tersebut. Coba kita terapkan juga argumentasi ini terhadap poin yang lain, terutama dua poin yang lebih awal, masalah rizki dan masalah ajal. Kita contohkan misalnya masalah rizki. Kalau saya ditakdirkan, dituliskan di Lauhul Mahfuz jadi orang kaya, maka walaupun nggak bekerja, nanti pasti jadi akan kaya. Kalau saya dituliskan di Lauhul Mahfuz bakal jadi orang miskin, walaupun saya kerja sebanyak apapun, tetap akan jadi miskin. Kesimpulannya apa? Nggak perlu kerja. Orang kerja, gitu. Nggak perlu kerja. Kesimpulannya demikian. Adakah orang yang berpikiran demikian? Kalau saya dituliskan di Lauhul Mahfuz kuliah ini akan lulus, saya walaupun nggak belajar tetap akan lulus. Dapat A, gitu ya. Walaupun nggak belajar. Kalau saya dituliskan di Lauhul Mahfuz tidak akan lulus kuliah ini, dapat E, dapat D, batas kecil 50, saya dapat 49,9, tetap nggak lulus ya. Ya itu insya Allah tetap dinaikkan oleh dosennya kalau baik ya, kalau poinnya sedikit ya. Kasihan ya. Ambang batasnya C, kalau dia udah nggak lulus ya. Nah, kalau saya dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa kuliah ini nggak akan lulus, maka mau saya belajar sebanyak apapun nggak akan lulus. Kesimpulannya apa? Nggak usah belajar ya. Kesimpulan yang antum harapkan ya. Oke. Nggak perlu belajar. Dua-duanya sama-sama menyimpulkan bahwa kita nggak perlu belajar. Adakah yang berpikiran seperti ini? Contoh gampang, yang praktis. Antum belum makan malam mungkin ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz bahwa malam ini saya akan kenyang, maka walaupun saya tidak makan tetap akan kenyang.
Kalau saya dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa malam ini akan lapar, maka walaupun saya makan sebanyak apapun, 5 bulan yang disuruh itu tetap akan lapar. Disebutnya apa? Tidak perlu makan. Adakah yang berpikiran seperti ini? Tidak ada. Sekarang kita terangkan pada poin yang kedua, masalah ajal atau masalah kesehatan. Misalnya, kesehatan. Seseorang sakit. Kemudian ketika orang sakit, banyak orang akan berpikir, gimana caranya kita terhindar atau terlepas dari atau sembuh dari penyakit ini, betul tidak? Maka tidak ada yang berpikir kalau Allah takdirkan atau Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, kalau Allah takdirkan saya sembuh, maka walaupun saya tidak minum obat, saya akan sembuh. Kalau Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, saya tidak akan sembuh, maka walaupun saya minum obat sebanyak apapun, tidak akan sembuh juga. Ya, maka kesimpulannya tidak perlu berobat. Ini kalau manusia memiliki argumentasi seperti itu di semua lini kehidupannya, belas tidak ada yang bekerja sama sekali. Ya, belas tidak akan ada yang beraktivitas, belas tidak akan ada yang berusaha ikhtiar. Maka kalau kita tidak memiliki argumentasi itu dalam masalah dua poin pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bikin rizki wa ajali, maka mengapa kita kemudian berargumentasi dengan argumentasi itu pada poin yang ketiga, wa amali? Ya, itu merupakan sebuah hal yang kontradiktif, dan itulah ciri dari pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang salah. Pasti ada kontradiksi. Ya, baik, demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita bahas cuma satu paragraf ya, tetapi ini memang pembahasan yang panjang terkait qada dan qadar.